Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lentera Manpinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, kembali lagi dengan saya Alisha Nur Kalbi sebagai host di acara program podcast kami, yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Nah sahabat Lentera semua, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Takalar, tepatnya hari Min 1 sebelum kita penutupan. Nah saat ini sudah banyak sekali cabang lomba yang telah melaksanakan perlombaannya, sehingga pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kakak-kakak ini adalah peserta yang mengikuti MFQ di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang menjuarai juara 2 MFQ ya kak. Nah mungkin langsung saja kita berbincang kepada kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum kak. Salam. Apa kabar kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah sebelum kita lanjut nih kak ke obrolan yang lebih serius, mungkin sahabat-sahabat di luar sana ingin tahu nih tentang siapa sih nama kakak, atau asalnya kakak dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Anifari Syahbani, bisa dipanggil Nisa. Saya mondok di Takalar, tapi saya asli Bugis dari Wajo dan tinggal di Makassar. Perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Munawar. Saya juga sebenarnya asli Makassar, tapi saya mondok di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Jazari Kabupaten Takalar. Wah, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, Kak, kita kan di sini kayak kan nggak semua ya orang bisa MFQ kayak gitu. Jadi, apa sih persiapan-persiapan Kakak sebelum mengikuti MFQ? Jadi persiapannya tuh Kak lumayan sangat banyak karena kebetulan saya pindah di Al-Jazari di Takalar itu bulan 1. Nah, sedangkan informasi bahwasanya akan ada MTQ itu di bulan 2. Sebelumnya saya belum pernah ikut MTQ sebelumnya, bahkan kabupaten. Tiba-tiba ditunjuk langsung ikut MTQ, jadi kapan lagi bisa ikut MTQ kan, tuan rumah juga. Oke. Jadi, Kak, apakah ada syarat-syarat tertentu nih untuk ikuti MTQ ini? Atau memang ditunjuk oleh sekolah atau bagaimana mungkin? Langsung ditunjuk dari Ustadz yang sana. Oh alah. Jadi sebelum kalian mengikuti MFQ ini, apakah harus ada seleksi-seleksi seperti itu? Atau memang Benar-benar langsung ditunjuk? Iya. Oh, jadi memang diberi kepercayaan. wah, alhamdulillah kalau seperti itu ya kak. Kalau misalnya sebelum kakak tampil nih, apa sih yang harus kakak persiapkan? Misalnya kakak harus baca-baca dulu atau bagaimana begitu? Yang pertama itu mental, karena mental kita harus kuat, apalagi melihat lawan-lawan ya. Jadi kalau lihat lawan-lawan itu mentalnya nggak langsung down, jadi harus tetap semangat. Jadi kami waktu tampil itu bilang nanti kalau di atas kita ceria-ceria, supaya nanti lawannya lihat kita ceria, pasti kita bakal tahu supaya mental kita nggak jatuh. Oh, jadi yang pertama mental ya kak. Iya, Apalagi tuh kalau misalnya setelah itu supaya nanti yang sahabat Lentera di luar sana siapa tahu ingin kayak kakak gitu, mungkin bisa ditambah kak. Kita juga harus menyediakan banyak waktu untuk belajar juga ya. Kalau misalnya materi-materi apa sih yang perlu kita perdalam gitu kak? Karena kan materinya sudah memang disiapkan, ada aplikasi khususnya. Jadi kita bagi-bagi materi sesuai di mana kemampuan kita masing-masing. Oh, jadi memang sudah ada kayak semacam kisi-kisinya, ya, gambaran ya. Kan tidak sesuai dengan yang soal. Apakah selama lomba tadi ada yang keluar dari apa yang kakak pelajari atau mungkin ada kesusahan? Banyak yang keluar. Sebelumnya itu kita hafal yang soal Padang juga, Kalimantan, Medan. Nah, terus waktu Hamin 5 pembukaan kita baru tahu. Nah tidak, hari pertama ceceki kita pergi nonton karena kan dua hari. Ya. Nah terus kita nonton, oh ternyata ini Kalimantan. Jadi bisa jadi di hari keduanya soal Kalimantan juga. Oh, jadi kayak semacam menebak-nebak juga ya soal-soal tersebut. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, apakah ada kesusahan nih pada saat misalnya pas di atas sudah kayak wah, kelihatan banget nih kalau misalnya kayak tiba-tiba mentalnya kayak langsung down gitu. Apa sih yang sih sempat jatuh karena misalkan nih kita kan di regu C, ini regu A, dia tuh nggak bisa jawab. Nah soal dilontar kita itu kalah gercep. Kalah gercep. Kalah gercep. Jadi ini jubir kami itu langsung panik. Nah, ya Allah, kita kalah. Ya kalah gercep. Tapi ternyata kita bisa lebih gercep dan kita bisa lebih tinggi kan nilainya. Tapi setelah misalnya kayak udah gercep nih gitu, jadi tiba-tiba mentalnya naik lagi ya gitu, dan tambah semangat. Oh ternyata soalnya nggak susah itu ya. Kalau misalnya kayak
kenapa sih kayak kakak kadang kepikiran nggak kayak misalnya kenapa bisa kakak menjadi peserta di MFQ pada kali ini? Apa sih yang kakak perbuat kayak kenapa bisa kakak terpilih ditunjuk oleh kakak-kakak sekalian? Menurut saya sih karena kemarin kan di pondok itu sempat tidak diperjalankan untuk hafal matan, tapi alhamdulillah saya itu ikut saya itu kan otodidak, menghafal matan sendiri, langsung menyetorkan di ustadz, jadi gak ada program gitu kan. Nah alhamdulillah bisa selesaikan matan Al-Jazariyah sebelum wisuda tahfiz. Wah, alhamdulillah luar biasa ya kak. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri kenapa bisa berpikir sampai sekarang bahwa saya pernah ikut MFQ itu Kak? Menurut saya karena berkahnya Al-Quran. Wah, alhamdulillah. Sebelumnya saya SMA, tapi saya kembali ke mondok karena MTS dulu mondok, dan saya masuk ke SMA, saya rasa sepertinya kehidupan saya lebih indah di pondok. Saya masuk karena berkahnya Al-Quran, saya ditunjuk untuk mewakili Takalar. Wah, alhamdulillah. Jadinya kayak semacam ingin mencoba hal baru tapi memang ditarik untuk kembali ya kak. Kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana nih yang mungkin ingin ikut MFQ juga tapi mungkin masih ada yang ragu-ragu gitu, takut kalah, takut gimana, mungkin ada pesan-pesan sedikit motivasi gitu kak. Sebenarnya yang paling pertama sih itu kita harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang percaya dengan diri kita sendiri dulu itu ya siapa lagi kan? Kita betul. yang buat orang lain percaya bahwa kita bisa. Kita yang harus percaya. Alhamdulillah. Kalau kakak sendiri pesan-pesannya mungkin bagaimana? Pesannya kita harus tetap semangat meskipun orang lain meragukan kita. Kita harus tetap yakin dengan diri kita sendiri. Selagi ada Allah, Allah pasti akan bantu kita. Selagi kita bersama dengan Al-Quran, Allah akan memudahkan setiap hidup kita. Oke. Baik, terima kasih kak atas waktunya untuk diwawancarai sebentar. Nah, sahabat Lentera, itulah tadi perbincangan kita dengan kakak-kakak peserta dari MFQ pada kali ini. Mungkin itu saja dari saya Alicia Nur Kalbi sebagai host. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya madrasah.